Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di materi kelas 8 kali ini kita masih tetap belajar daring bersama ya. Bersama dengan saya. Kali ini materinya tentang lingkaran. Oke. Yang pertama kita pahami dulu apa itu lingkaran. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik pada bidang datar yang mempunyai jarak yang sama pada titik-titik tertentu. Titik-titik tertentu tersebut disebut pusat lingkaran. Nah, pusat lingkaran dan jarak tertentu dinamakan jari-jari. Kita sudah mengulas kemarin apa sih pusat lingkaran itu dan apa juga jari-jari itu. Oke, untuk memahami lebih lanjut kita akan tahu unsur-unsur lingkaran itu terdiri dari apa saja. Di situ ada O. O adalah titik pusat lingkaran. Jelas ya, di sini di tengah-tengah di sini ada O adalah titik pusat lingkaran. CD adalah tali busur. J dengan D adalah tali busur. Tali busur itu apa sih? Adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Maksudnya ini adalah jari lurus. Dan diameter kita tahu ya, antara titik satu sama titik ya satunya lagi A sama B ini dinamakan diameter. Tapi kalau separuhnya A dari A ke B dipotong jadi dua lah, O ke A atau bisa O ke B, itu namanya jari-jari lah. Diameter sudah, jari-jari juga sudah. Jari-jari A ke B, dan maksudnya diameter itu A ke B dan jari-jarinya pemotongan antara diameter. Sekarang busur. Busur adalah garis lengkung. Busur itu terdiri dari AD, ini termasuk juga busur. Bisa juga DC, ini juga busur. Bisa juga CB, ini juga termasuk busur. Garis lengkungnya lingkaran itu namanya busur. Sekarang kita mengetahui sektor atau juring. Daerah AOD. Sektor itu kalau busur garis lengkungnya saja, kalau sektor itu di tengah-tengahnya ini. Nah, yang saya arsir ini namanya sektor. Atau juring adalah daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur di hadapan jari-jari tersebut. Lah ini maksudnya, ini jari-jari A ke O. Ada juga jari-jari O ke D. Lah di antara dua jari-jari ini di tengahnya itu namanya juring. Dan sekarang apotema. Apotema adalah garis OE. Lah ini yang menghubungkan titik pusat tetapi nggak sampai ke titik sini, ini namanya apotema. Lah dibatasi apa? C sama D tadi. Dibatasi tali busur lah. Antara O dan E lah, nggak sampai ke titik sini. Nggak sampai ke titik ya, itu dinamakan apotema. Oke. Apotema itu apalah? Garis yang ditarik dari pusat O dan tegak lurus tali busur atau jarak terpendek antara pusat lingkaran dan tali busur lah, itu namanya apotema. Sekarang yang terakhir adalah CD. Ini namanya tembereng, daerah yang diaksir C sama D. Inilah yang diarsir di dalamnya, bukan lengkungannya tapi di dalamnya yang diarsir ini namanya tembereng. Tembereng itu adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busurnya. Oke, kita sudah mengulas unsur-unsur semua dari lingkaran.
Sekarang kita ke luas lingkaran. Kalau minggu kemarin kita membahas tentang keliling lingkaran, sekarang kita akan membahas luas lingkaran. Oke. Apa sih luas lingkaran di sini? Lah, kita tahu rumusnya. Kita harus tahu juga rumus kita mengetahui luas. Kalau kemarin keliling itu berarti yang dikelilingi sini. Kalau luas apa, Bu? Di dalamnya inilah yang ada di dalamnya. Kalau keliling kita muter. Kalau luas berarti di dalam lingkaran ini berapa? Maksudnya seperti itu. Ada rumus L sama dengan pi R kuadrat. Rumusnya luas lingkaran kalau yang diketahui adalah jari-jari. Dan L sama dengan 1/4 pi D pangkat 2 kalau misalkan nanti di soal yang diketahui adalah diameter. Tergantung soalnya. Kalau soalnya yang diketahui R jari-jari, maka kita pakai rumus yang pertama. Dan kalau yang diketahui adalah diameternya, maka kita akan pakai rumus yang kedua. Keterangan sudah jelas ya. L itu adalah luas lingkaran, R itu adalah jari-jari, dan D itu adalah diameter. Oke, kita lanjut ke contoh soal saja, mungkin akan lebih paham. Di situ ada contoh, tentukan luas lingkaran jika diketahui A, jari-jarinya adalah 7 cm. Kita tahu tadi, kalau kita ditempatkan atau ditemukan dengan soal yang diketahui jari-jarinya dulu, maka kita pakai rumus L pi R kuadrat. Nah, rumus yang pertama tadi ya, kita ingat lagi. Jadi kita di sini ditulis L sama dengan pi R kuadrat. Di mana L sama dengan pi 22/7. Kenapa pakai 22/7? Kita ingat lagi ya, pi itu ada 22/7 dengan 3,14. Lah, karena sekarang kita dihadapkan dengan soal, di situ jari-jarinya adalah 7. Nah, 7 itu adalah kelipatan dari 7. Jadi, kalau 7 atau 14 atau yang semuanya angka kelipatan 7, maka pi-nya kita akan pakai 22/7. Di situ dikatakan R kuadrat, jadi 7-nya 2 kali. 22/7 kali 7 kali 7 lagi. Oke, 7 kita coret yang bawah, satunya juga kita coret, tinggal 22 sama 7, jadi 22 kali 7 hasilnya adalah 154. Jadi soal A kita ketahui bahwa luas lingkarannya adalah 154. Oke, kita sekarang akan ke contoh 2. Tentukan luas lingkaran jika diketahui diameter adalah 28. Ini maksudnya mungkin 8 ya, karena di jawaban ada 8, diameternya ada 8. Ini salah ketik, maksudnya diameter adalah 8 cm. Karena di sini diketahuinya adalah diameter, maka kita pakai rumus yang kedua. L 1/4 pi D kuadrat. Nah, L 1/4 pi D kuadrat. Kita tulis lagi 1/4 kali 3,14. Kenapa kok 3,14? Ingat lagi karena 8 bukan merupakan kelipatan dari 7. Jadi kalau kita pakai 3,14 kali D kuadrat kali 8 kali 8 lagi. Oke, 4 kita coret, yang mudah dengan 8 saja kita coret, jadi ada 2 di sini. Jadi tinggal kita kalikan 1 kali 3,14
14, 1 kali 3,14 dikalikan 2 dikalikan lagi 8, hasilnya adalah 50,24. Oke, udah cukup jelas mungkin ya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Di situ untuk pi 22/7, hitunglah jari-jari lingkaran yang mempunyai luas 616. Nah, ini berarti kebalikannya ya. Karena yang sudah diketahui adalah luasnya, kita akan mencari jari-jarinya. Yang ditanyakan adalah jari-jarinya. Ditentukan juga di situ pi-nya harus 22/7. Jadi kita pakai pi 22/7. Karena kita nggak tahu, di sini tidak diketahui jari-jarinya mana dan diameternya mana. Nah, kita nggak tahu jari-jarinya itu kelipatan 7 atau tidak. Jadi di situ diketahui pi-nya adalah 22/7 di soal. Oke. Karena di sini yang ditanya jari-jari, lanjut lagi. Lah, kita pakai rumus yang pertama. Kita pakai rumus yang pertama. Kenapa? Karena yang diketahui, yang ditanyakan maksud saya adalah jari-jarinya. Nah, berhubung jari-jarinya yang kita tanyakan, maka kita pakai pi r kuadrat, tapi luasnya ditarik ke sini. Luasnya berapa? 616. Pi-nya pakai 22/7, kita tulis 22/7 karena R-nya belum diketahui ya. R-nya ini juga belum diketahui. Jadi kita tetap tulis R kuadrat. 616 tetap juga. Nah, 22/7 pindah ruas, 22/7 pindah ruas ke sini. Nah, ke kanan. Kebalik, dibalik karena pindah luas, jadi 7-nya di atas dan 22-nya di bawah. Kita balik karena pindah ruas. R-nya tetap nggak kita pindah, R kuadrat. 616. Nah, ini kita coret. Nah, atau bisa juga 616 dikali 7 dibagi 22, hasilnya berapa? 196. Dan kenapa kita akar di sini? Karena R-nya kuadrat. Kalau misalkan R-nya nggak kuadrat di rumus, kita pastikan jawabannya adalah 196. Karena R-nya di sini kuadrat, maka harus kita akar. Jadi akar dari 196 itu adalah 14. Atau dalam artian akar itu 14 dikali 14 itu berapa? Nah, adalah 196. 14 kali 14 itu namanya kita akarkan, jadilah R kuadrat. Lah, jadi R-nya cuman 1, R-nya berarti berapa? 14. Oke, gimana penjelasan untuk hari ini? Bisa dipahami ya anak-anak? Semoga dapat menjadi inspirasi nanti untuk latihan soal di rumah. Saya buat 3 soal di sini. Luas lingkaran yang diketahui jari-jarinya dan luas lingkaran yang diketahui diameternya, serta juga sudah diketahui luasnya. Oke, selamat mengerjakan 3 latihan soal berikut. Kalau misalkan ada pertanyaan, bisa langsung WA pribadi atau bisa juga komen di bawah. Dan sampai di sini penjelasan saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Demikian dari Bu Yuni, semoga bermanfaat anak-anak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.